Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini, teman-teman, kita akan belajar membuat rangkaian listrik paralel. Nah, teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik paralel? Nah, kalau belum tahu, maka di sini saya kasih tahu dulu ya dari segi pengertiannya. Oke. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Nah, ini dari segi pengertiannya ya, teman-teman. Jadi rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Adapun alat dan bahan dalam membuat rangkaian atau menyusun rangkaian listrik paralel antara lain yaitu, nah teman-teman, untuk alat dan bahannya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada beberapa bahan. Yang pertama yaitu saklar. Oke, teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan saklar? Contoh saklar itu seperti apa? Di video yang sebelumnya kita sudah membuat rangkaian listrik seri. Nah, di sana juga sudah ada bahan-bahannya juga ya, teman-teman. Nah, ya teman-teman yang masih belum nonton, saklar itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini saklar ya, teman-teman. Nah, ini saklar. Kita gunakan saklar yang seperti ini saja ya, teman-teman, agar memudahkan teman-teman dalam membuatnya. Seperti ini ya. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini saklar. Terus yang kedua yaitu lampu, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan lampu yang seperti ini. Ya, lampunya seperti ini ya. Tuh, yang belakangnya itu sudah ada dudukannya, teman-teman, buat sambungan ke kabel-kabelnya. Biasanya ini tuh terpisah, teman-teman. Nah, terpisah ya. Jadi teman-teman bisa beli lampunya terlebih dahulu, lalu beli ininya. Nah, ini lampunya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau tidak salah, ini lampunya itu besarannya 1,5 watt, teman-teman. Nah, 1,5 watt. Teman-teman bisa membeli 2, 3, 4 tergantung kebutuhan teman-teman. Itu ya, teman-teman. Terus yang ketiga yaitu baterai. Oke. Untuk baterai sendiri kita menggunakan baterai yang seperti ini ya, teman-teman. Baterai yang kecil saja, tapi jika ada baterai yang besar pun tidak apa-apa ya, teman-teman ya. Nah, ingat di baterai kita menggunakan yang saat ini menggunakan 1,5 volt ya, tenaganya. Nah, terus di baterai juga itu terdapat yang namanya kutub positif. Nah, seperti ini. Itu biasanya terdapat di atasnya. Ada baterai, coba lihat dulu. Iya, atas baterai. Dan juga ada kutub negatif yang di bawahnya ya, teman-teman. Nih, di sini. Fungsi kutub positif dan kutub negatif. Pertama, kita jelaskan dulu ya. Bahwasannya listrik itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, teman-teman, dari bawah ke atas. Gitu ya, teman-teman ya. Misalkan kita sambung seperti ini, berarti listriknya itu dari bawah sampai ke atas ke sini mengalirnya. Itu yang kedua. Terus yang kedua juga kutub positif dan kutub negatif membantu teman-teman mempermudah dalam pemasangan nantinya. Oke, jadi kita jelaskan ya, teman-teman. Terus yang seterusnya ialah kabel, teman-teman. Nah, kabel. Nah, kita gunakan kabel yang seperti ini saja, tergantung kabelnya, kebutuhan teman-teman. Kita menggunakan kabel dengan panjangnya 1 meter, teman-teman. Nah, ya 1 meter. Lihat, teman-teman ya. Ini alat bahan-bahannya dulu. Terus yang terakhir ialah stop kontak, teman-teman.
Nah, stop kontak itu seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan stop kontak atau tidak, juga tidak apa-apa. Ya, ini tergantung dari kebutuhan teman-teman. Jika ada, bisa pakai teman-teman. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ya, stop kontak. Nah, di sini di stop kontak sudah ada ketentuannya. Tuh, di sebelah kanan sini itu ada kutub positif dan sebelah kirinya kutub negatif. Berarti dari posisinya juga harus disesuaikan ya teman-teman. Nah, untuk seperti ini sepertinya teman-teman sudah paham dalam pemasangan baterainya. Oke teman-teman, untuk alatnya kita memerlukan dua teman-teman ya, gunting dan lakban. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan dudukan juga, dudukan seperti papan untuk memasangkan rangkaian listriknya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk alat dan bahannya, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, jika ada yang dirasa kurang dan belum paham, maka teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jika teman-teman sudah mengerti, coba like teman-teman ya. Mungkin itu saja. Oke teman-teman, kita akan membuat rangkaian listrik paralel. Oke, langkah yang pertama teman-teman dalam membuat rangkaian listrik paralel yaitu antara lain teman-teman usahakan untuk memotong terlebih dahulu kabel. Nah, di sini kabel yang kita gunakan itu panjangnya 20 sampai 25 cm ya teman-teman. Nah, lebih panjang boleh, pendek juga boleh, tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi kali ini saya menggunakan kabelnya yang panjangnya antara 20 sampai 25 cm. Oke teman-teman. Nah, di ujungnya teman-teman bisa potong kabelnya itu kurang lebih 2 cm atau 2,5 cm atau 3 cm. Nah, saya potong kira-kira itu sekitar 2 cm teman-teman. Nah, ingat jangan dipotong tapi diputar dulu ya seperti ini. Nah, lagi gunting. Nah, putar kayak gini. Nah, jika sudah terlihat lipatan seperti ini, teman-teman tinggal putar saja. Tuh. Nah, seperti ini ya. Ya, tuh. Nanti jika bercabang, jika kabelnya bercabang, teman-teman bisa tinggal digulung saja, diputar. Nah, sepertinya teman-teman ya. Iya. Nah, jadinya nantinya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah, kenapa kita menggulungnya? Agar nanti pas merangkai masukkan ke lubang stop kontak atau saklar itu mudah ya teman-teman. Jadi tidak keluar gitu. Terus yang satunya lagi sama ya teman-teman, kita potong dulu sekitar 2 cm saja. Kira-kira saja teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan penggaris pun tidak apa-apa. Kita putar saja. Putar. Nah, ini ya teman-teman. Loh, bercabang ya. Kita putar. Gitu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa membuat sebanyak 5 atau 6 lilitan seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat 6 lilitan kabel yang saya sudah potong sendiri dan saya lilit. Ya, teman-temannya seperti ini nantinya. Di sini kita buatnya 6 saja. Jika teman-teman merasa kurang lilitannya, maka teman-teman bisa membuat yang seperti ini lagi. Gitu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja dalam membuat rangkaian listriknya. Oke. Tuh. Ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi ada 6 buah lilitan kabel. Oke teman-teman, langkah yang selanjutnya yaitu teman-teman bisa memasukkan kabel ini ke dalam
lubang saklar yang ada di sini. Nah ya, lubang saklar. Nah, itu teman-teman satu saja lubang saklarnya. Jadi jangan langsung sekaligus dua ya teman-teman ya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, maka teman-teman bisa langsung putar saklarnya atau rangkaian listrik atau kabelnya. Itu. Terus yang kedua juga sama. Kita masukkan ke lubang yang satunya lagi. Teman-teman ya, lubang yang satunya lagi. Teman-teman boleh dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Nah, kita dari dalam keluar aja ya, dari dalam keluar. Itu posisinya sama saja sih teman-teman. Tergantung teman-teman lebih mudah yang mana. Ya sudah seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung putar. Iya. Kenapa diputar? Agar tidak lepas teman-teman, tidak mudah lepas. Nah, sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu teman-teman bisa langsung memasukkan baterai terlebih dahulu. Nah, tidak apa-apa baterai dari awal juga tidak apa-apa, atau untuk baterai nanti kita bisa masukkan terakhir. Oke ya, kali ini kita akan masukkan baterainya terakhir saja ya teman-teman. Nah, jika sudah ada stop kontak, teman-teman tinggal menyambungkannya lagi dengan saklar yang tadi sudah kita sambungkan. Kita sambungkannya salah satu saja ya teman-teman. Nah, di sini ada kabel juga, ada tembaga. Oke. Nah, teman-teman bisa putar aja searah jarum jam juga ya, itu aja searah jarum jam. Nah, putar agar lilitannya itu menyatu ya teman-teman. Nah, nantinya akan jadi seperti ini ya teman, tuh menyatu. Oke, jika saklar dan stop kontak sudah terpasang, teman-teman di sini tinggal memasang lagi kabel yang ada di stop kontak. Ya, stop kontak sebelah sini ya teman-teman, dengan cara yang sama. Kita putar ya, dengan cara yang sama, putar ya teman-teman. Nah, jika semua stop kontaknya itu sudah tersambung dengan kabel, nah seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita tinggal memasangkan lampu saja ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jika sudah seperti ini, kita memasangkan lampu yang pertama dulu ke dalam kabel ya. Seperti tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa buat seperti ini. Oke. Nah, kita putar ya. Ini yang pertama, yang keduanya juga sama. Nah, jika ini masih bercabang, teman-teman bisa putar lagi. Putar, putar. Nah, itu teman-teman putar lagi ya teman-teman ya. Putar lagi. Siap. Nah, nanti rangkaiannya akan jadi seperti ini ya teman-teman, karena kita sudah diputar. Nah, ini itu termasuk rangkaian listrik seri. Nah, untuk rangkaian listrik paralel, teman-teman bisa menggunakan atau menambahkan tambahan kabel dimanapun teman-teman mau. Nah, kabelnya itu bisa bercabang.
Oke. Di sini saya menggunakan kabel yang sudah kita karena ini pendek teman-teman ya. Jadi kita potong dulu kabel sedikit saja, atau dari ini bagi dua, atau sekitar 10 cm ya teman-teman. 10 cm kita potong seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu seperti tadi ya teman-teman, kita putar lagi ininya kira-kira 2 cm, kita putar. Nah, udah gitu kita tarik keluar. Nah, seperti ini ya. Lalu putar lagi, gulung. Nah, teman-teman, untuk di rumah juga biasanya kita itu menggunakan rangkaian listrik seri kebanyakannya atau campuran. Jadi ada seri, ada paralel, ada campuran. Ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa sambungkan juga. Di sini kan ada bekas ini ya, bekas lilitan. Nah, bekas lilitan kita bisa sambungkan ke sini. Ya, teman-teman. Kita putar lilitannya biar menjadi satu kesatuan. Nah, ini satu sudah selesai. Lalu ada satu lagi, yaitu sebelah sini kita lilit juga ya teman-teman. Nah teman-teman, jika semuanya sudah tersambung, kabelnya juga sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa langsung masukkan lagi baterai lampunya ke lubang yang sama tadi ya. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, jika sudah jadi seperti ini, jika sudah jadi seperti ini, maka teman-teman bisa langsung masukkan baterai ke dalam stop kontak. Lalu lihat apa yang terjadi ya teman-teman. Nah, kita menggunakan contoh yang pertama dulu, karena kita akan membuat dua rangkaian listrik paralel dengan stop kontak yang disimpan di tempat yang berbeda. Oke, yang pertama ada di sini. Oke, coba kita masukkan dulu stop kontak baterainya. Setelah ini kan ya. Nah, ini kalau sudah selesai nanti kita bisa tinggal lakban atau dipajang di mana. Oke, teman-teman. Nah, di sini itu ada lampu yang sudah menyala tanpa kita nyalakan stop kontaknya. Apa yang membuat lampu yang A itu menyala terlebih dahulu? Ini lampu yang A ya, teman-teman. Dan ini lampu yang B. Nah, ada yang tahu teman-teman? Nah, ini rangkaian listrik yang pertama ya. Nah, di sini ada percobaan ke-1 ya teman-teman, karena kita stop kontak yang disimpan di atas. Lampu A menyala, lampu B tidak, padahal saklar tidak dinyalakan. Coba kita nyalakan saklar. Nah, semuanya menyala teman-teman. Hanya saja lampu yang A itu ikut meredup sedikit, jadi dibagi-bagi. Coba kita matikan. Nah, ini lebih terang dibandingkan lampu B, sorry. Nah, coba ya, perhatiin ya. Tuh, jadi sama saja. Nah, tapi pertanyaannya, yang jadi pertanyaan yaitu kenapa lampu A itu menyala walaupun saklar kita matikan? Nah, itu dikarenakan dari posisi saklar, teman-teman. Posisi saklar yang ada di atas, yang pertama dikarenakan rangkaian listriknya itu kabelnya yang pertama itu menghubungkan dulu rangkaian ke A, rangkaian sini dulu. Nah, itu menyatu. Listrik itu sebenarnya sudah menyala teman-teman, sudah menyambung ke sini juga. Nah, sampai sini listrik itu sampai rangkaian B, tapi yang garis hitam itu sudah ada. Tapi di saklar itu terputus karena rangkaian listrik terbuka gitu ya kan ya. Kalau tertutup berarti kabelnya itu menyatu. Gitu. Oke, kita buat rangkaiannya menjadi rangkaian listrik tertutup atau kabelnya kita bersinggungan atau menempel. Kita pencet. Nah, akhirnya listrik yang ada tadinya tertahan di sini mengalir sampai ke sini.
dan keduanya menjadi menyala, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Paham ya, teman-teman? Jadi, dalam percobaan membuat rangkaian listrik paralel, seri atau campuran itu saklar diusahakan, teman-teman, itu berada di paling bawah. Jangan di atas dari lampu. Misalkan dari rangkaiannya. Jadi, sebelum ke lampu itu harus ada saklar dulu ya, teman-teman ya. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan percobaan yang pertama, nah, kita matikan saklar, tapi ada satu lampu yang menyala, tapi ada satu lampu yang mati. Karena apa? Karena posisi saklar yang kurang sesuai dalam penempatannya. Itu. Jadi ya, teman-teman ya. Tuh. Tuh, nyala, ini mati. Tuh. Tuh. Lihat posisi cahaya lampunya yang kuning ini. Ini dua ya, teman-teman. Kita jadikan satu tuh. Ini menyala, terang. Nah, kalau yang ini kedua-duanya, coba lihat kalau kita nyalakan keduanya. Tuh. Jadi sama ya, teman-teman. Oke. Itu percobaan yang pertama. Oke, teman-teman, coba lagi nanti perhatikan ya. Kita akan membuat percobaan yang kedua. Oke, teman-teman, kali ini kita akan percobaan kedua. Rangkaiannya itu sama seperti yang tadi. Nah, cuman yang kita bedakan ialah pemasangan stop kontak. Yang tadi itu lampu, stop kontak lampu, sekarang lampu-lampu. Nah, di sini kita sambungkan kedua ya, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, terus di sini teman-teman bisa menggunakan sambungkan lagi ininya ke listrik yang ada di sini atau ke lubang yang ada di stop kontak, bukan stop kontak tapi lampu. Nah, teman-teman bisa memasukkan ke sini atau disambungkan saja karena di sini ada lilitan yang sudah ada ya, teman-teman ya. Jadi, nah, kita di sini karena di sini sudah ada lilitan, kita timpa. Nah, kita putar juga di sini. Teman-teman ya. Nah, teman-teman, itu listriknya kita sudah terpasang seperti ini ya, teman-teman ya. Berarti kita tinggal memasang stop kontaknya saja. Nah, itu caranya seperti ya tadi ya, teman-teman. Jadi kita tinggal langsung masukkan. Oke, teman-teman, jika semuanya sudah terpasang seperti ini, nah, teman-teman bisa langsung coba ya, teman-teman. Nah, coba akhirnya lampunya itu keduanya menyala, teman-teman. Nah, di sini ini percobaan kedua ya. Ini lampu B dan ini lampu A. Pada percobaan pertama, itu karena stop kontak kita simpan di atas, maka yang menyala terus-menerus yaitu lampu A. Karena listriknya itu mengalir ke lampu A saja. Sedangkan untuk percobaan kita yang kedua, yaitu listrik itu sudah mengalir ke sini, ke sini, sini semuanya. Gitu ya, mengalir. Nah, cuman dari stop kontak ke atas itu tidak mengalir, teman-teman, karena rangkaiannya terbuka. Oke, kan coba kita track. Nah, akhirnya menyala, teman-teman ya. Ini adalah rangkaian listrik paralel. Nah, jika salah satu terjadi hambatan, maka teman-teman bisa maka akan lampunya itu akan mati. Jika hambatannya misalkan terjadi gangguan pada salah satu saja, kalau paralel, itu yang lain masih tetap hidup. Seperti tadi percobaan pertama ya, teman-teman ya. Untuk lakban, nah, jika sudah selesai maka kita tinggal tempel saja, teman-teman, seperti ini. Dimanapun ya, teman-teman. Teman-teman jika ingin pajang boleh dan silahkan. Oke. Terus untuk rangkaian lilitan kabel
Sorry, lihat sini. Nah, di sini tuh ada beberapa lilitан kabel yang keluar ya teman-teman. Nah, keluar seperti ini. Teman-teman bisa gunakan lakban untuk memutarnya agar tidak keluar. Intinya agar terlihat rapi ya teman-teman ya. Nah, coba buat serapih mungkin ya teman-teman. Oke, coba lihat. Nah, di sini juga ada. Nanti teman-teman bisa kreasikan, bisa modifikasi atau disimpan di mana saja. Coba lihat. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini jauh berbeda dengan lampu percobaan yang pertama ya teman-teman ya. Oleh karena itu teman-teman coba buat percobaan yang kedua saja. Oke ya teman-teman. Nah, dari dua percobaan tadi, apa yang dapat teman-teman simpulkan? Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Oke, jika teman-teman paham, maka teman-teman like. Jika teman-teman tidak paham atau kurang paham, maka teman-teman bisa komen. Oke, teman-teman, di sini ada 3 pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Yang pertama, pada percobaan ke-1 atau percobaan pertama, mengapa ada lampu yang menyala secara terus-menerus padahal saklar tidak dinyalakan? Ya, coba teman-teman lihat lagi ya dari awal. Terus pertanyaan yang kedua, pada percobaan kedua, mengapa lampu berbarengan mati atau menyala ketika saklar dinyalakan atau dimatikan? Oke. Dan yang ketiga, apa yang dapat disimpulkan dari dua percobaan tadi? Nah, oke. Jika teman-teman paham tentang pertanyaannya, maka teman-teman bisa like. Jika teman-teman kurang paham tentang pertanyaannya atau kurang mengerti tentang pertanyaannya, maka teman-teman bisa komen di kolom komentar. Itu saja ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana terjadi banyak sekali kesalahan dalam pembuatan videonya atau tutur kata yang kurang bagus atau dari penyajian video yang kurang menarik. Oke, mungkin itu saja. Selamat mencoba. Selamat belajar. Terima kasih banyak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.